Elohim artinya rombongan para Allah. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kasihan ya Bapak Ibu Saudara ya, kasihan puluhan tahun selama hidup dari bayek sampai tuwek sampai mati atau sampai matek ya, orang mengimani Elohim ya. Elohim itu tidak ada di Alkitab Pak ya. Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan sekali lagi, dengar baik-baik, Elohim tidak pernah ada di Alkitab. Elohim itu asalnya dari mana? Dari kitabnya Yahudi yang disebut Tanakh, Talmud, dan Targum. Itu jiplaan dari Alkitab Perjanjian Lama. Jadi selama ini selain tertipu oleh Elohim, juga tertipu oleh doktrin yang mengatakan Perjanjian Lama jiplak dari kitabnya Yahudi. Kebalik, Yahudi justru jiplak dari Perjanjian Lama. Tanakh, Talmud, Targum itu baru muncul 400 sebelum Masehi. Sementara Alkitab Perjanjian Lama sudah ada sejak era Musa 1500 Masehi sampai matinya Maleakhi tahun 400 Masehi. Nah, lalu muncul masa kekosongan ya, nggak ada nabi ya, maka dijiplaklah oleh Yahudi. Baik, jadi Elohim itu artinya apa? Elohim itu rombongan para Allah. Catat baik-baik, ini sudah diakui oleh semua yang ngaku PDT dan RM Tritunggal. Anda tanya sejujurnya kepada para PDT dan RM Tritunggal, gereja-gereja Tritunggal, Pak, Elohim itu siapa? Elohim itu Allah yang jamak, rombongan para Allah. Anda hari ini masih suka ngomong Elohim, sejak sekarang Anda sudah tahu, jangan pernah sebut Elohim. Kamu menyembah rombongan para Allah. Kejadian 33 ayat 20. Allah Israel adalah Allah atau Elah atau Eloah atau El. Tidak pernah ada Allah Israel adalah Elohim. Nggak pernah ada itu. Ini Alkitab asli nih, ya, atau Perjanjian Lama asli. Allah Israel adalah Allah, Kejadian 33 ayat 20. Keluaran 5 ayat 1, Allah Israel adalah Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Kalau Yahweh itu ada di Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama itu ada kata Yahweh di dalam translate British Basic English. Kalau di dalam King James Version itu ada kata Yehovah. Jadi Anda mau menyebut Yahweh boleh. Itu kalau Anda hidup pada zaman Perjanjian Lama. Jangan sebut Yahweh sekarang. Karena Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Ya, Yahweh itu sebelum Yesaya 66 ayat 1. Anda boleh cek di dalam terjemahan BBE dan KJV. Kata Yahweh, kata Yehovah itu muncul sebelum Yesaya 66 ayat 1. Ada 7 ayat kata Yahweh dan ada 8 ayat kata Yehovah. Ya. Tapi tidak pernah ada Elohim, nggak pernah ada. Adonai nggak pernah ada. Ya, clear? Jadi Elohim itu rombongan para Allah yang akhirnya ini diadopsi oleh Tritunggal karena Tritunggal sangat setuju Allah itu memang harus jamak. Saya sudah berdiskusi dengan para PDT atau yang ngaku PDT, memang Pak HTD, Elohim itu Allah jamak kok. Kami meyakini jamak tapi satu. Nanti diketawain anak SD loh ya. Kalau jamak ya jamak ya, nggak usah 3 tapi 1. Kalau 3 ya 3, 1 ya 1 gitu. Ya. Ya. Jadi clear ya. Mulai sekarang jangan mau ditipu dengan yang namanya Elohim. Elohim itu rombongan para Allah ya. Allah yang esa namanya Yesus. Allah yang esa, Tuhan juru selamat itu namanya Yesus gitu.
Allah yang esa, Yesus namanya. Tuhan yang esa, Juru Selamat, tidak berubah, Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Mari puji sembah Yesus Kristus, hanya Yesus yang harus disembah. Jangan menyembah Allah lainnya, pasti binasa ke neraka. Ya, jangan lagi menyebut Elohim ya. Sekarang sudah tahu ya, Pendeta HTD sudah menjelaskan dengan sangat clear. Elohim artinya rombongan para Allah. Demikian pula juga jangan memberi nama anak kita pakai naga. Naga itu iblis, naga besar merah padam di dalam Wahyu 12 ayat 3. Ya, jangan pakai nama yang ada bau-bau naga lah. Ya, yang bau-bau naga ini pasti ujung-ujungnya dia adalah iblis, ikut iblis. Demikian pula jangan pakai Alexander. Alexander itu ada di 1 Timotius 1 ayat 20. Ini penghujat yang harus diserahkan kepada iblis. Ya, yang sudah terlanjur ngasih nama Alexander, kamu baca 1 Timotius 1 ayat 20. Ternyata Alexander itu penghujat yang sebegitu menghujatnya sampai harus diserahkan pada iblis. That's it. Haleluya, amin.